Oke, jadi vektor kalau yang nomor 1 ini masih nanya komponen ya. Nanya komponen berarti dia komponen X dan komponen Y. Nah, dia mempunyai sudut 60 derajat. Berarti kurang lebih kalau ilustrasi kan sumbu X positif di kanan ya. Nah, dia 60 derajat ya. Nah, besarnya dia 20 meter per second. Ya. Kalau komponen ini kan ada 2 ya. Agak dia nak diurai ke tuh sesuai sumbunya ya. Ada dia sumbu mendatar, sumbu X, sama dia sumbu tegak. Dia berarti di sumbu Y-nya ya. Nah, itulah ini sebenarnya bukan Y. Y ini justru perpindahan ya. Jadi kalau V itu Vx sama dengan V cos alpha itu V-nya 20 ya. Cos 60 derajat. Nah, itulah 20 kali setengah kan. 10 di sumbu X. Komponen sumbu Y-nya berarti V sin ya. 20 kali sin 60. Nah, 20 kali setengah akar 3 jadinya 10 akar 3. Oke, itu besar komponen-komponen ya. Jadi komponen Vx dia 10, komponen Vy-nya 10 akar 3 ya. Kalau nomor 2 ini vektor titik pangkal dan titik ujung Q. Titik P di koordinat 976, 9 sumbu X, 7 sumbu Y, 6 sumbu Z ya. Q-nya 835. Nyatakan dalam bentuk vektor kolom. Jadi ini kita harus ngurang ke antara X Q min P, Y Q min P, sama Z Q min ZP. Oke, X Q berarti dari 8. 8 kurang 9, 3 kurang 7, 5 kurang 6. Nah, 8 kurang 9, min 1. Min 4, min 1. Ya. Nah, inilah vektor kolomnya tadi. Kalau dalam bentuk kolom. Ada juga dia dalam bentuk vektor satuan. Kalau vektor satuan dia justru IJK itu ya. Min I, min 4J, min K. Ya. Ada juga kaget dia nanya bentuk nilai besar vektor. Jadi min 1-nya di kuadrat ke, tambah min 4 kuadrat, tambah min 1 lagi di kuadrat ke. Ya. Nah, ini jadi 1 tambah 16 tambah 1. Kan 18 ya. Akar 18 itu 9 kali 2, 3 akar 2 jadi. Nah, itu ya. Oke, kalau nomor 3 sama kolom ya. Dia nak minta kolom, berarti 3 di pojok, 5 di bawah. Kalau baris, dia mintanya berarti 3 di J, 5 di I. Ya. Nah, tuh. Tapi kakek kalau dia nanya besar P, itu 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. 25 tambah 9, jadinya 34. Oke, nomor 4 ya. Sebuah bola dilempar percepatan awal 70 kaki per detik, sudut 35 derajat. Bukan komponen dari percepatan. Komponen sama berarti kayak nomor 1 tadi sebenarnya. AX berarti A cos 35 tadi. Pakai ada nyari AY juga. A sin 35. Ya. 70 dikali cos 35 itu
sebenarnya cos mendekati cos 30, setengah akar 3. Ya. Nah, ini memang bukan angko yang ini ya. Kita buka dari kalkulator ya kalau cos 35 ya. Nah, ini ubah dulu settingnya. Jangan standar, pakai saintifik ya. Jadi dia cos 35 ya, trigonometri cos. Nah, dia kan langsung 1 ini. Jadi kalau di kalkulator yang model C ini, kita harus ketik angkonya dulu, sudutnya 35, baru kita ketik cosnya ya. Nah, jadi sekitar 0,819 ya. Nah, 70 dikali 0,819 itu, nah, dikali 70 ya. Jadinya sekitar 57,34 ya. Itu komponen di sumbu X, percepatan di sumbu X. Kalau percepatan di sumbu Y, berarti dia A-nya 70 dikali sin 35. Nah, kita cari sin 35. Ketik dulu 35, baru sin sekitar 0,57 ya. 70 dikali 0,57 itu kali 70 sekitar 40,15 ya. Nah, itu. Jadi ada 2 komponen ya. Sudah dapat sumbu X yang mendatarnya, komponen mendatar 57,4, sumbu Y 40,15 ya. Oke, ini pembahasan PR tadi ya. Kita ulangi. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya setelah belajar vektor ini kita tujuannya kaget ke masalah gaya ya. Nah, jadi inilah tentang gaya ini teori baru ya. Kita baca gantian we. Dari hukum Newton ya. Jadi hukum Newton ini dia ada tentang gaya, dorongan maupun tentang tarikan ya. Nah, ini kalau di SMP kan kita belajar gaya itu secara teori ya. Nah, ini kita ulangi dulu. Nah, baca dari Fajri coba. Yang kolom kanan ini, Jri. Yang nomor 1 ya? Ya, dari pojoknya. Yang langkah umum ini. Langkah umum penyelesaian. 1. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini ya. Contohnya gaya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalian kan belajar dari vektor, ya. Ada arahnya kan. Nah, nomor 2 apa nih? Jaki coba. Baca Ki. 2. Buat sumbu X dan Y dengan benda sebagai pusat koordinat. Kalau
pusat koordinat, sumbu X dan Y. Contohnya Cak Kakak ngasih pembahasan tadi. Nah, yang ini. Sumbu X pasti yang mendatar dan sumbu Y pasti yang tegak. Ini langkah kedua kalau gawe ke soal gaya. Nah, yang ketiga baru kita uraikan gaya-gaya ke sumbu X dan Y. Nah, itulah yang kita belajar tadi. Kalau untuk sumbu X pakai cos, sumbu Y pakai sinus. Nah, baru dia berlaku ini, rumus ini. Nah, coba Fatia baca, Fatia. Nomor 4. Ini pada sumbu gerak berlaku Ini F sama bacanya dengan MA dengan F sama dengan F saat Yo, ini bacanya apa? Sigma, sigma. Sigma ini artinya total, Jadi itulah, sigma maksud di sini total itu ialah result, Result itu artinya hasil. Bahasa Indonesia ke resultan gaya. Jadi dia, nah yang bawahnya nih, coba Pari baca Pari. Dengan apa tuh? Ini tadi sama cak bocoknya. Dengan sigma F. Sama dengan sigma F sama dengan F searah gerak kurang F melawan gerak pada sumbu statis atau diam berlaku sama dengan sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F sama dengan F ke kanan dikurang F kiri sama dengan F ke atas kurang F ke bawah. Jadi itulah dia harus namanya yang positif itu searah. Kalau dia berlawanan arahnya, dia negatif. Nah, itu teorinya. Jadi, kalau kita paham tentang teori ini, sebenarnya seberapapun banyak gaya-gaya yang nak kita hadapi, itu bisa selesai. Yang penting kalian tahu kanan kiri di sumbu X, atas bawah ada di sumbu Y-nya. Kalau nomor 5 substitusi dan eliminasi, hitung data yang ditanya ya itu tadi, hitung angkanya. Nah, ini kasih contoh soalnya. Jadi kalau yang gaya resultan tadi, inilah variasi-variasi soalnya. Yo, kita harus ngegambar. Nah, contohnya yang cak katrol ini. Katrol ini sebenarnya di teori tadi ada. Nah, CA sama B ini. Ini masing-masing kalau yang dicontoh ini kita urai ke dulu. Ada yang dia kalau mobil dia bergerak ke kanan. Jadi ada gaya yang lawannya. Kayak gesek ke sebelah kiri. Begitu juga saat kita misalnya ngedorong keranjang belanjaan. Keranjang didorong ke kanan, berarti ada gesekan ke sebelah kiri. Nah, ini kalau sikok benda. Bagaimana kalau dia banyak bendanya? Yang bawah ini ada dua. Ada dua benda yang ngedorong ke kiri. Nah, dia otomatis tetap harus ada gaya yang ke kanan, ngelawan dari yang gaya
dorongnya ya. Jadi yang si hukum Newton ini kan ada 3 ya sebenarnya. 1, 2, dan 3. 1 tuh kelembaman. Mantap statis tadi. 2 nih FMA ini. Kalau 3 aksi reaksi dia. Nah, ini teori-teorinya ya. Teori-teori ini harus dipahami ya. Oke, jadi itulah kalau setiap ada gaya ke kanan, biasanya ada yang kiri juga. Macam mana kalau dia yang bawah ini, bawah kiri nih, C, A sama B. Ini kan ada 3 benda ya. Gaya B ini ada gaya berat ke bawah. Ditarik ke pucuk oleh gaya tegangan tali. Kalau benda A ditarik oleh tegangan tali ke kanan, nah kemungkinan ada gaya gesek dari meja ke kirinya. Nah, gaya gesekan yang A ini kakek berlawanan dengan yang C. Karena yang C ini kakek ditarik sama tali ke tegangan ke kiri. Nah, kurang lebih kayak itu ya. Itulah yang namanya uraian gaya yang nomor 3 tadi. Jadi kita sikok-sikok urai ke, setelah bisa kakek dicari jawabannya. Ya. Nah, contoh cek ini. Coba baca Raffi coba soal ini, slide ini. Yang mana, Kak? 2 balok itu ya? Ya, 2 balok. Ketutupan pula. 2 balok dihubungkan dengan katrol licin dan massa katrol diabaikan seperti pada gambar. Massa A sama dengan MA, massa B sama dengan MB, dan balok B turun dengan percepatan A. Jika percepatan gravitasi G, maka besar tegangan tali yang terjadi pada balok B adalah... Oke, inilah contoh soal yang gaya tadi ya. Ini gaya berat sama tegangan tali di katrol. Ya. Jadi kalau kita dapat soal kayak ini, di pelajaran gaya, ya, kayak kata-kata tadi, kita harus urai ke. Di B ini ada gaya berat ke bawah dari B, dan dia ke pucuk si tegangan tali. Ya. Jadi kalau kita analisis, benda B ke bawah gaya berat ke pucuk tegangan tali. Ya. Nah, WB min T itu sama dengan massa B dikali percepatannya. Ya. Nah, kita asumsikan karena dia dalam satu sistem katrol, percepatan A itu bakal sama dengan B. Ya. Karena katrol ini cuma bersifat mengubah arah gaya. Nah, ini teorinya. Teori katrol hanya ubah arah gaya. Ya. Jadi tidak diubahnya nilai atau besar gaya tadi. Nah, itulah saat benda B kita analisis WB min T sama dengan MB kali A, sebenarnya W itu kan M kali G, tapi masanya B ya. Nah, kalau yang benda A itu kan ditarik oleh tegangan tali ke kanan. Nah, dan kalau dia licin ini berarti tidak ada gaya gesekan. Ya. Nah, jadi kakek T min F, ini M massa A dikali percepatan, F-nya 0. Jadi T-nya ialah massa A dikali percepatan. Nah, karena dia soal ini nanya tentang tegangan, kita substitusi variabelnya yang si A T per MA. Jadi MB dikali G min T dikali M sama dengan MB dikali T per MA. Nah, di sini kalau kita nak ngumpul ke variabel T, berarti kita pindah ruaskan. Min T itu ke sebelah kanan. Jadi T plus MB per MA dikali T. Keluarkan T-nya 1 plus
MB per MA dengan MB dikali G, ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian nak eliminasi, ini kali ke MA galau, ya, kedua ruas, biar lemak kalian gawekannya. Jadi ini G dikali MA dikali MB sama dengan T dikali MA dikali 1 MA. Nah, habis itu MA dikali MB per MA hasilnya MB. Berarti tegangan talinya G dikali MA dikali MB per MA tambah MB. Nah, inilah sebenarnya secara matematika harus kayak ini, ya. Ini jadi kalau nak dari substitusinya, ya. Kalau di soal kita ini kan dia tidak kate yang si substitusi masanya si kok dan ya. Nah, ini tinggal kita uraikan, ya. Sebenarnya tuh. Jadi T sama dengan MA ini sudah dapat. Ini yola tegangan talinya, tapi tidak kate. Ini MB ini. Jadi A salah sebenarnya. Nah, kalau kita nak pakai substitusi MB, masa B itu didapat dari mana? MB dikali A min J juga. Nah, itu kan WB min T tadi sama dengan MB dikali A. Nah, jadi T sama dengan WB min MB dikali A. Nah, ini jadi T sama dengan MB itu kan WB MB dikali G dikurang MB dikali A. Nah, jadi ini substitusinya MB dikali G min A, bay. Nah, yang I. Ya. Jadi ini bakal sama nih. Nah, kalau substitusinya inilah bongkar-bongkar rumusnya, ya. Nah, soal yang kayak ini sebenarnya keluar ya pas UN. Enggak ambil dari contoh soal UN. Kalau soal-soal UN masih sebenarnya jebakan sederhana aja ini. Yang sebenarnya di kiri ini cukup kalian dapat ya, tidak terlalu nak rumit-rumitnya UN, ya. Ini cara UN yang kiri. Tapi kalau yang kanan ini cara-cara untuk kalian soal ujian esai atau kaget pas kuliah, ya. Misalnya kuliah ngambil teknik itu tingkat 1, kayak ini dosen tugasnya. Ngaranginnya dari teori dulu. Ini ada yang nak ditanya ada nih? Kita dikit-dikit nih, ya. Yang penting kenal dulu teori gaya, ya. Nah, setidaknya ini yang malam ini pendalaman, ya. Pendalaman untuk yang PR tentang vektor tadi. Oke, masih banyak. Pertemuan selanjutnya kita bahas lagi mengenai gaya gravitasi, ya. Gaya elastisitas, ya. Nah, tenang, stop soalnya banyak. Ya, kita hari ini itu dulu, Pak. Ya, ada gaya bidang miring sebenarnya. Pakai kaitan energi, ya. Nak bikin pesawat misalnya. Nah, kalau kalian hobi Formula One, nah, welcome-nya, ya. Mekanika nih, teknik mesin, ya. Hobi balap-balapan, nah, kayak ini biar menang, ya. Belajar fisika. Oke, ada yang nak ditanya enggak ini? Rapi, Jaki, Fari, Fajri. Bedanya ada trigger lah, ya. Nah, fisika ini banyak aplikasinya kakek. Salah. Kakek, kalau kita les lagi, insya Allah Jumat, ya. Kalau ada PR, kirim WA, ya. Iya, Kak.